Ya pemirsa, jika menilik ke belakang, upaya peninjauan kembali dan permohonan grasi Mary Jane selalu ditolak. Mengapa kini pemerintah Indonesia bisa berkompromi dan apa untungnya bagi Indonesia? Kami ajak Anda untuk membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana, Profesor Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat sore. Selamat sore Mas Leo. Ya, Prof. Hipnu, ini sesuatu yang mengejutkan dan juga masih banyak orang yang bertanya-tanya, kenapa Mary Jane bisa pulang kampung ke Filipina meski transfer narapidana ini belum diatur dalam Undang-Undang Ekstradisi Indonesia. Rujukan hukumnya apa, Prof? Ya, terima kasih Mas Leo. Ini suatu terobosan baru. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan itu ada tersirat ke sana, Mas. Tersirat tentang bagaimana transfer pemindahan kaitannya dengan narapidana. Ini yang cukup menarik. Yang cukup menariknya memang Mary Jane itu sudah lama, yang dulu mau eksekusi mati tidak menjadi mati, kan gitu kan. Yang kemudian sekarang menjadikan transfer. Ini suatu kegigihan pemerintah Filipina solut sampai pada akhirnya ada konsep transfer narapidana. Dalam hal demikian, kita jangan sampai nanti transfer narapidana itu menjadi presiden yang buruk. Harus melihat suatu batas prinsip-prinsip hukum yang sama. Karena kita ketahui loh, napi pidana mati narkotika banyak loh. Di Nusa Kambangan itu total pidana mati ada 200-an. Itu mahasiswa saya yang penelitian di sana. Nah, kita lihat berapa yang pidana asing. Nah, inilah saya kira juga pemerintah hati-hati karena jangan sampai kejebak dalam suatu pidana transfer yang tidak imbang. Karena tadi Pak Yusril mengatakan kalau sudah sampai pada negaranya bisa juga digerasi. Wah, enak sekali kalau sudah begitu, berarti kan ampunan. Padahal korbannya ada di Indonesia. TKP-nya ada di Indonesia. Ini yang saya kira harus cermat dalam pemindahan tersebut. Kalau kita melihat ini tadi Prof. mengatakan tersirat. Artinya bukan tersurat, Prof. Apakah itu memang bisa langsung dipakai sebagai dasar hukum untuk memulangkan Mary Jane? Ya, karena kalau menurut saya memang dalam suatu perkembangan dinamika hukum sekarang memang bisa dilakukan seperti itu ya. Karena di dalam Undang-Undang Pemasyarakatan kita lihat pasal 22 kalau nggak salah Pak Leo itu ada kemungkinan di sana. Itu sebagai terobosan hukum, saya kira gitu. Terobosan hukum dalam rangka untuk juga kita prinsipnya dengan konsep transfer narapidana ini bagaimana WNI yang di negara asing harus bisa dipulangkan ke Indonesia. Ini yang menjadi prinsipnya, sehingga jangan sampai kita kalah negosiasinya, kalah diplomasinya, sehingga terpaksa WNI yang ada di negara lain tidak bisa dipulangkan, dieksekusi. Nah, ini yang berat. Disinilah saya kira kita menjadikan suatu perhatian prinsip-prinsip hukum yang sama dalam perjanjian antar negara untuk pertukaran terhadap narapidana. Gitu. Kalau kita lokalisir kasus Mary Jane ini, Prof. Hipnu, ini di Filipina kan sudah tidak ada lagi hukuman mati. Makanya kemudian Menko Yusril mengatakan ada kemungkinan bahwa mungkin juga grasi atau juga mungkin hukuman yang lain karena tidak ada hukuman mati di Filipina. Kalau kita melihat itu sebetulnya kalau kita resiprokal Indonesia dan Filipina, Prof, apa untungnya pemerintah Indonesia memperjuangkan ini karena kalaupun ada WNI yang ditahan atau dihukum di Filipina, kan tidak ada yang dihukum mati di sana. Ya, tapi juga permasalahannya Mary Jane pun seandainya nanti dipertahankan di Indonesia tidak menjadi mati karena di KUHP yang baru kan ketika seorang narapidana berbuat baik menjadi pidana seumur hidup. Nah, ini suatu pilihan juga. Jadi kalau kita sampaikan tadi narapidana di Indonesia yang pidana mati ada 200-an lebih itu juga nanti undang-undang KUHP baru tidak menjadi mati. Kan itu kan problemnya. Sehingga ini suatu saya kira terobosan yang kita apresiasi lah, sehingga WNI yang di negara lain juga harus sama. Prinsipnya Indonesia harus melihat sama, Mas. Jangan sampai begitu kita melihat sama itu korbannya bagaimana yang terjadi, perbuatan yang dilakukan. Kalau Mary Jane memang saya kira kalau kita lihat kan sebagai korban. Sebagai korban, orang tidak tahu itu. Tapi bagi yang pelaku, bandar, nah ini saya kira juga harus hati-hati. Apakah dilepaskan atau tidak, begitu. Pak Hipnu, kalau kita melihat kan mungkin ini saya berpikir sebagai warga negara Indonesia, Pak. Apakah tidak lebih baik pemerintah Indonesia mengupayakan pembebasan atau pemulangan WNI yang dihukum di Malaysia atau di Arab Saudi misalnya? Karena itu juga ada terpidana mati di sana yang lebih nyata-nyata itu kita harus selamatkan. Bagaimana, Prof?
Ya, itu pilihan-pilihan. Di antara itu juga bagus. Tapi kalau pilihan ini kan jelas, Mas. Harus ada orang nanti, seandainya ada WNI, ada di Filipina, harus bisa dikembalikan dengan prinsip hukum yang ada. Disinilah saya kira harus ada keseimbangan yang jelas. Keseimbangan dengan prinsip hukum yang tepat. Sehingga jangan sampai kita terjebak ataupun menjadikan malah lemah dalam suatu negosiasi pertukaran yang terjadi. Begitu. Ya. Saya berpikir kalau ini kemudian dikabulkan, Prof. Hipnu, Mary Jane dipulangkan ke Filipina dan kepastian terkait hukumannya itu diserahkan kepada pemerintah Filipina, ini kan akan jadi presiden buruk bagi kepastian hukum di Indonesia. Kalau begitu nanti berikutnya bisa saja kemudian ada orang yang benar-benar meniru persis apa yang terjadi dengan Mary Jane, entah dari Filipina atau dari yang lain, kalau kita pakai konteks menyelundupkan narkoba, lalu kemudian negaranya akan berjuang seperti pemerintah Filipina. Indonesia akan menjadi sangat lemah, Prof. Hipnu. Bagaimana, Prof? Itu betul, itu yang kita takutkan, Mas Leo. Itu yang kita takutkan. Sehingga prinsip-prinsip hukum yang dilakukan dengan teori sebab akibat, kenapa sampai terjadi perbuatan dilakukan harus kita lihat jelas. Karena jangan sampai kita lemah. Karena Indonesia itu kasus narkotika itu 75% loh, Mas. LP itu juga demikian loh. Jadi suatu sangat hati-hati di sini. Hati-hati sekali. Dengan jangan sampai nanti saya sepakat. Jangan sampai Indonesia jadi rujukan untuk pertukaran-pertukaran yang sebetulnya tidak perlu. Jangan sampai Indonesia terjadi pertukaran-pertukaran narapidana yang tidak seimbang. Yang kemudian di negara asalnya dibebaskan. Di negara asalnya dilakukan suatu gerasi. Ini suatu yang tidak imbang. Makanya idealnya kalau memang pemindahan narapidana, di sana juga harus ada suatu pemidanaan. Tidak terserah pada pimpinan presiden yang bersangkutan. Ini menjadi tidak adil. Berarti sana itu berarti bebas dong di sana. Nah ini yang saya kira menjadi catatan tersendiri ketika nanti ada transfer narapidana ke depan dalam suatu pemidanaan di Indonesia begitu. Proses pemulangan ini, Prof. Hipnu, apakah bisa langsung dilakukan kalau memang akhirnya disepakati dan dilaksanakan tanpa meminta konsultasi dengan DPR misalnya, oleh eksekutif saja, atau memang harus konsultasi juga, Prof. Hipnu? Ya, kalau melihat perkembangan sekarang baiknya konsultasi, karena ini menyangkut martabat negara. Martabat negara kita jangan sampai melihat pada aspek hukum pidananya. Kalau aspek pidananya oke, tapi aspek martabat negara jangan sampai kita dilihat sebelah mata. Oleh karena itu DPR saya kira itu wajib. Karena ini menyangkut lebih luas bagaimana marwah negara, eksistensi negara terhadap perpindahan narapidana tadi. Gitu. Jadi kalau kemudian ini misalnya, Prof. Hipnu, dalam waktu dekat langsung dilakukan, apa artinya itu bagi kepastian hukum di Indonesia? Apa artinya itu bagi kewibawaan Indonesia dan kedaulatan Indonesia, Prof? Ya, bagi kedaulatan hukum Indonesia, kita sebagai negara sama-sama negara, oke. Kemudian bagi kepentingan kemanusiaan sama-sama oke, kita kepentingan kemanusiaan. Bagi kepentingan hukum terhadap akibatnya, kita harus ada keseimbangan. Kan itu. Jangan sampai tadi saya katakan ini bandar, ini bukan bandar. Tapi ini nggak imbang, karena kita harus melihat bahwa perpindahan itu juga harus melihat dari aspek korban yang ada di Indonesia, dampak yang terjadi di Indonesia. Ini yang tidak semata-mata melihat pindah dan tidak pindah saja. Begitu. Dengan demikian, kalau sampai pada tingkatan yang lebih tinggi, saya kira ini kewibawaan negara, ya rakyat diminta pendapat. Siapa itu? Legislatif. Terhadap seperti itu. Baik, kita harap apapun yang akan diputuskan oleh pemerintah benar-benar mempertimbangkan termasuk yang baru saja Anda sampaikan. Terima kasih pakar hukum Profesor Hipnu Nugroho sudah mencerahkan kami. Selamat sore, Prof. Hipnu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.